Jadi aku tuh udah lama banget nggak road trip pakai mobil. Terakhir kali tuh mungkin udah 3 bulanan lalu. Nah kemarin kebetulan aku lagi di Bali, terus ditelepon sama Pak Jajat. Beliau itu dari VW Jakarta yang ngabarin kalau unitnya VW Jakarta itu lagi ada di Surabaya. Ya unitnya adalah VW ID Bus. Tanpa mikir, aku langsung aja batalin tiket pesawat dari Denpasar ke Jakarta dan langsung pesan travel dari Denpasar ke Surabaya. Jadi ini dia mobil yang akan kita bawa dari Surabaya ke Jakarta, VW ID Bus dengan warnanya yang unik banget, medium blue. Jadi sekarang kan lagi rame banget ya mobil-mobil yang masuk dari China. VW ID Bus ini tidak bisa dibanding-bandingkan dengan mobil-mobil yang masuk dari China itu. Meskipun ini adalah mobil baru, tapi kita bisa tarik sejarahnya bahkan sampai ke 75 tahun lalu. Pada tahun 1950, VW Bus pertama diperkenalkan dengan nama model T1. T1 merupakan singkatan dari tipe 1. VW Bus generasi pertama ini diproduksi dari tahun 1950 sampai dengan 1967. Kemudian diperkenalkanlah VW Bus generasi kedua. Sebutannya masih sama seperti T1, kali ini adalah T2 atau Type 2. Dimulai dari tahun 1967 hingga tahun 1979. Di awal generasi kedua, VW memberikan sejumlah perubahan, mengganti kaca depan model split, dan jumlah jendela juga dikurangi. Namun, masih menyematkan kaca samping, kaca ventilasi belakang, dan kaca model geser. Kita lompat ke tahun 1979. VW memperkenalkan VW Bus Type 3. Pada generasi ketiga ini, pabrikan juga memberikan penyempurnaan pada desain eksterior. Misalnya bemper baja di bagian depan. Juga kalau kita bandingkan dengan VW generasi pertama dan juga kedua, itu perubahannya memang cukup ekstrim. Sekarang kita berada di tahun 1992. Ini merupakan tahun di mana generasi keempat dari VW Bus diperkenalkan. Dan ini adalah peralihan dari mesin belakang menjadi mesin depan untuk memenuhi standar safety terbaru. Dan juga kap mesinnya dibuat lebih panjang agar jika terjadi tabrakan masih ada jarak antara pengemudi dengan mobil yang ada di depannya. Atau kalau sekarang lebih terkenalnya dengan nama crumple zone. Generasi kelima diperkenalkan pada tahun 2003 yang kita familiar sekali dengan namanya, yaitu adalah VW Caravelle. Memang dari generasi keempat ke generasi kelima ini tidak terlalu banyak perubahan, namun mobil ini dibuat dengan desain lebih aerodinamis dan juga dapat mengangkut penumpang lebih banyak. Pada masanya sekitar tahun 2005 sampai dengan 2007, VW Caravelle ini melenggang sendirian di pasar mobil van kelas premium yang ada di Indonesia. Pada tahun 2007, VW Caravelle ini terjual sebanyak 120 unit dan 95%-nya itu berada di Jakarta. Makanya untuk kita yang domisilinya di Jakarta, tidak terlalu sulit pada saat itu menemukan VW Caravelle seperti ini. Ya, kita sampai di generasi ke-6, tentunya dengan nama T6 merupakan penerus dari generasi T5. Di Indonesia, T6 dikenal melalui model turunannya seperti Caravelle yang tersedia dalam versi long wheelbase dan short wheelbase dengan harga sekitar 1,398 miliar dan 1,298 miliar. Oke, sebelum kita mulai jalan, kita review dulu ya. Ini unit yang akan kita pakai seperti apa. Jadi, VW ID Bus ini, bagian depannya, ini mengingatkan kita dengan VW Dakota. Di sini ada logo VW yang besar sekali. Ini sejengkal ya, tuh. Bahkan lebih besar dari sejengkal si logonya. Terus ini dia untuk lampunya.
dia sudah IQ Light. Di sini ada kamera yang kelihatan. Ini akan menyambung ke kamera 360 yang ada di head unitnya. Kemudian di bagian bawah ini untuk si ADAS-nya ya. Jadi mobil ini bisa adaptive cruise control dan kawan-kawannya. Terus ini dia warnanya medium blue. Jadi ada dua warna, ada putih dan juga biru. Kemudian di bagian depan ini lucu banget ya. Orang kalau pertama kali lihat mobil ini pasti kesan pertamanya adalah lucu. Dan kalau kita bawa mobil ini pastinya akan eye-catching sekali. Terus juga di bagian depan ini ada beberapa sensor-sensor ya. Kelihatan nggak ya sensor-sensornya? Nih, warnanya hitam sih. Nih ada sebelah kiri dan juga ada di sebelah kanan untuk sensornya. Dan kita ke bagian sampingnya. Jadi kalau dilihat dari samping, ini langsung kelihatan ya. Ini adalah mobil yang besar. Dia total panjangnya itu 4,9 meter. Lebih tepatnya 4.962 mm dengan wheelbase-nya ini di 3,2 meter. Jadi bukan mobil yang kecil tentunya. Kemudian kalau kita lihat di bagian samping, ini juga sama. Dia warnanya ada dua ya. Ada putih dan juga biru. Dan ini untuk pintunya. Dia yang belakang sudah otomatis. Oh, ya nanti kita akan bahas bagian dalamnya seperti apa. Nah, jadi dia tuh dari sini, dari pertama kali naik ke atas, ini dia lumayan tebal ya. Kenapa? Karena di bagian bawah sinilah untuk baterainya. Terus juga ini untuk range-nya sampai 487 km. Nggak sampai 500 km, tapi udah cukup lah ya, 487 km. Kemudian untuk powernya ini besar, 281 horsepower dan torsinya di 560 Nm. Jadi ini cukup powerful lah ya. Bannya ini sih besar sekali ya. Dia pakai velg ring 20. Ini bagian belakangnya ini 265 50 R20. Jadi sebesar ini. Jadi nggak kebanting ya. Bannya sama bodinya yang besar. Kemudian di sini untuk tempat ngecharge-nya. Jadi kalau mobilnya sudah unlock, kita bisa langsung buka aja. Tuh. Jadi untuk ngecharge-nya dia di sebelah sini. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, bisa dicopot. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita bisa tutup lagi. Lucu ya, warnanya birunya tuh lucu gitu loh. Jadi nggak bosan ngelihat mobil ini. Logo VW lagi yang besar tapi tidak sebesar di bagian depan. Ada tulisannya ID Bus. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ID Bus ini artinya adalah ID-nya itu Intelligent Design. Kemudian busnya ini ya asalnya dari bus ya. Terus diplesetin lagi dari suara aliran listrik ya, bus gitu. Jadi emang namanya tuh unik, seunik dengan desain bodinya. Jadi di bagian belakang ini juga ada beberapa sensor parkir dan ada yang di sini dong, di reflektornya atau mata kucing dan diwarnain merah juga. Kemudian ada kamera di bawah sini dan mari sekarang kita lihat untuk bagian belakang atau bagasinya. Jadi ini udah otomatis. Tuh. Nah, jadi seperti inilah di bagian belakangnya. Ini tuh ada tempat ya untuk ya mungkin naruh-naruh barang atau naruh-naruh koper. Dan lucunya di sini tuh ada, ini dia teman-teman. Ini alat yang kalau nggak ngerti pakainya ini agak membingungkan juga. Ada dua, di kanan dan juga di kiri. Fungsinya untuk apa sih ini? Fungsinya untuk ditempel kayak gini. Tuh. Jadi bisa untuk pembatas koper gitu misalkan ya. Nah, gini-ginian aja dipikirin loh sama VW. Di sini juga ada lighter ya, 12 volt. Tuh, di belakang. Ini ada untuk gantungan. Tuh. Ini simple loh, tapi benar-benar dipikirkan oleh VW. Kemudian ini untuk si kursi paling belakangnya bisa juga di rata lantai seperti ini. Tuh. Bagian kanan dan juga kirinya. Jadi kita punya space yang besar sekali seperti ini. Dan kursi paling belakang ini itu tuh bisa dicopot dan dibawa keluar. Jadi ini kita udah copot ya untuk si bautnya. Ini kita bisa taruh luar dulu. Up. Nah, taruh sini dulu. Kita bisa tarik si kursinya. Tinggal tarik tali yang ada di sini dan tuh. Tuh. Kita bisa taruh kursi di sini. Tuh. Wah, enak sekali. Ada kursi. Jadi meja di sini. Nah, enak kan? Nggak kehujanan. Di atasnya ada pintu bagasi. Gitu teman-teman. Gini-gini loh dipikirin sama VW. Kadang kita juga kan nggak kepikiran ya. Bisa dibikin seperti ini. Kita pasang lagi.
Gampang kan? Masangnya tinggal didorong doang, nanti ngunci sendiri. Gitu. Mari kita masuk ke tempat duduk penumpangnya di baris kedua. Jadi untuk bukanya seperti ini ya, tinggal ditarik sedikit bagian dalamnya. Dia akan terbuka otomatis sliding. Dan mari kita masuk. Hap. Jadi di sini tuh terdapat 2 kursi ya. Nih, sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Dan ini lega banget bagian belakangnya. Kursi penumpang baris kedua lega banget. Tinggiku 175 cm. Ini legroomnya luas sekali. Dan satu hal lagi yang unik dari sini adalah ini kan di bagian tengah ada konsol box ini ya. Nah, ini tuh bisa dipindah-pindahin. Jadi kita tinggal begini, pencet. Nah, ini bisa dipindahin tuh. Taruh depan bosen, taruh belakang. Jadi kalau kita bosen si konsol boxnya ada di depan, kita bisa pindah ke tengah seperti ini, atau kita bisa pindahkan juga ke belakang. Jadi kayak gini-gini nih yang attention to detail yang kita kadang nggak kepikiran ya, tapi ada di mobil VW ID Buzz ini. Kemudian ini untuk kursinya, di bagian belakang ada armrestnya, sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Dan ini untuk warna kursinya itu ini kayak grey gitu sih ya, grey dan juga krem. Jadi ada 2 warna di bagian kursinya gitu. Sekarang kita coba duduk di kursi baris ketiga atau paling belakang. Coba ya, aku apakah tetap nyaman di sini? Nah, ternyata walaupun ini aku tingginya 175, di bagian belakang ini tetap nyaman. Legroomnya luas. Ini padahal kursi baris keduanya ini udah full paling ke belakang ya untuk posisi kursinya. Tapi masih jauh sekali nih dengkul dengan kursi baris kedua. Hup, sampai setinggi ini. Jadi bisa jadi sandaran kepala yang nyaman sekali. Dan di bagian belakang ini juga dipikirkan. Di sini tuh masih ada kompartemen penyimpanan ya. Ada cup holder di sini, terus juga ada USB Type-C. Jadi untuk penumpang baris ketiga udah nggak usah minta-minta colokan sama penumpang yang depan, karena di sini juga sudah disediakan colokan Type-C. Terus ada speakernya juga di sini ya. Jadi untuk audionya dia merata dari depan ke belakang. Ini untuk AC-nya ada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Dan ini untuk lampunya ada juga di sini. Dan lampunya tuh udah tinggal sentuh doang untuk on dan off-nya. Seperti itulah untuk di bagian paling belakang, baris kedua. Dan mari sekarang kita lihat di bagian depannya seperti apa. Let's go. Wah, jadi kalau kita ngantongin kuncinya gitu ya, ini tuh udah nggak perlu kita tekan tombol start lagi. Dia otomatis langsung nyala sendiri untuk si listriknya dan juga semua fungsinya yang ada di sini. AC juga langsung nyala tanpa kita harus pencet-pencet sama sekali. Jadi sekarang aku sudah berada di tempat drivernya atau di baris paling depan ya. Dan by the way ini untuk kuncinya teman-teman. Nah, kunci VW ID Buzz seperti ini. Terus di sini ada untuk buka tutup pintu belakang yang sliding, ada lock, ada buka bagasi belakang, dan ada unlock. Jadi kuncinya simple tapi terlihat mewah sekali ya. Mari kita bahas ada apa saja di bagian depan ini. Kita mulai dari setirnya. Setirnya ini dia kecil, lucu banget ya. Tapi di sini ada banyak sekali pengaturan-pengaturan, tombol-tombol. Di sebelah kiri ini ada pengaturan untuk cruise control ya, ada modenya juga. Ini mode, kalau kita pencet, dia akan keluar di sini. Adaptive Cruise Control dan juga Speed Limiter. Tuh, kita bisa pilih mau pakai yang mana nih. Speed Limiter atau Adaptive Cruise Control yang akan menyesuaikan dengan kecepatan mobil yang ada di depan kita. Kemudian untuk jaraknya kita bisa setting dari sini. Jarak mobil di depan ya. Nah, dia akan keluar di sini tuh. Mau jarak paling jauh, ini jarak paling aman, atau jarak yang dekat seperti ini. Gitu ya, kita bisa setting dari tombol yang ada di sini. Terus juga ada untuk besar kecilkan volume, dia ada di sebelah kiri. Dan di sebelah kanannya, ini ada untuk voice command. Terus ini OK, dan kanan kiri, ini untuk pengaturan di instrumen clusternya. Jadi kalau aku pencet sebelah kanan, akan memperbesar map. Kita kanan lagi, tuh, ini untuk rincian perjalanan. Kanan lagi, seperti ini ya. Kalau kita ke kiri, ini untuk layar ketika Adaptive Cruise Control-nya nyala. Nanti akan ada gambar mobil di sebelah sini.
Jadi mobil di depan itu ada jaraknya segala macam, nanti akan tampil di sini. Jadi ini walaupun dia si instrumen clusternya kecil, tapi sangat informatif sekali teman-teman. Keren ya. Dan ini dia ngikut si setir loh. Kalau kita setting posisi setirnya, tuh ngikut si setir untuk si instrumen clusternya. Lucu banget ya. Oke, kita lock lagi. Kemudian di sebelah kiri, ini adalah tuas untuk sen, wiper, dim, terus juga ada untuk yang bagian belakang, wiper belakang maksudnya. Sebelah kanan ini untuk transmisinya. Dia ada D, B, N, dan R. Jadi D sama B ini sama-sama untuk maju ya, tapi ada sedikit perbedaan, nanti aku jelasin kalau sudah jalan. Terus ini untuk parking brake-nya ada di sebelah sini, di ujung tuas sebelah kanannya. Pengaturan lampu ada di sebelah sini. Lampunya dia udah auto, terus ada ini front nyalain langsung ya. Jadi kalau aku sih mending di autoin aja si lampunya. Tuh, auto aja. Jadi kita udah nggak perlu setting-setting lampu lagi. Kemudian di sebelah kanan, nah ini ada pencetan-pencetan ya. Ada untuk child lock di sebelah sini, terus untuk kunci, tuh. Ini untuk spion ya. Dan ini untuk naik turunkan kaca si driver dan juga penumpang. Jadi depan belakang ini ngaturnya bisa dari sebelah sini. Jadi kalau mau ngatur belakang tinggal pencet rear, pencet yang ini, yang terbuka belakang. Tuh. Lucu ya, ngebukanya juga dia ke samping, kanan kiri, bukan atas bawah. Kita tutup lagi. Nah. Jadi kenapa kacanya dibuat seperti itu, buka tutupnya ke belakang? Karena ini kan dia mengadaptasi dari VW Dakota, yang mana VW Dakota itu dulunya kan kacanya ada 4 ya. Jadi ini tuh kacanya sebenarnya 3, tapi dibikin seperti itu supaya terlihatnya menjadi 4 gitu. Keren sekali. Kemudian di sini itu ada banyak tempat-tempat penyimpanan. Nah, di atas ini ada, kemudian di bawah ada, ini juga bisa buat naruh HP, kemudian di paling bawah ada lagi tuh. Terus juga di sini ada untuk buka bagasi belakang. Jadi bisa dari sini juga ya pencetannya. Ada pedalnya. Pedalnya juga lucu. Tuh, ada play dan juga ada pause. Kayak gini aja dipikirin loh. Luar biasa. Ini detail-detail yang benar-benar tidak terpikirkan oleh orang-orang seperti kita, tapi difikirkan oleh VW. Kemudian kita ke head unitnya. Ini tuh ada layar besar, ini 12,9 in kalau nggak salah. Jadi semuanya kita bisa atur dari sini. Sekarang ini layarnya sedang menampilkan untuk pengaturan AC. Jadi ini untuk fan-nya. Tuh, ya, ngaturnya dari sini untuk fan-nya. Kemudian seperti biasa mobil Eropa pada umumnya, dia itu untuk sirkulasi udara dari luar harus kita matikan sendiri seperti ini. Setiap jalan ya, itu mobil Eropa pasti seperti itu. Kemudian di sini ada untuk assist. Assist ini adalah yang membantu kita selama perjalanan. Jadi ada attention monitor, ada draw sense monitor, ada front assist, automatic emergency brake, terus ada side assist. Side assist ini dia nantinya akan muncul di spion, jadi kayak blind spot assist gitu. Semuanya kita atur dari sini. Kemudian ada mode, ini adalah mode berkendaranya, ada Eco, Comfort, Sport, dan Individual. Kalau individual nih kita ngatur sendiri ya. Tuh. Nah, kita ngatur sendiri mau seperti apa, mulai dari driving dynamic-nya, steering, drive, exterior engine sound, adaptive cruise control, light assistant, dan juga AC. Jadi kalau individual ini tergantung kita. Kalau sport ini udah settingan dari sananya. Begitu juga dengan eco kalau kita mau beririt-iritan. Kemudian ada tanda P. Kalau kita pencet, muncul semua kameranya. Dan ada 360-nya juga. Dan ini bisa kita pencet kalau kita mau kanan doang. Tuh, seperti ini. Kalau kita mau depan doang, tuh, belakang doang. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa setting lah untuk si kameranya gitu. Kemudian kita ke logo mobil. Nah, ini ada settingan untuk aktif dan nonaktifnya auto hold. Terus ada driver attention monitor, ada charging, ada interior monitoring, ada roof. Jadi untuk roofnya, ini tuh ada 2 settingan teman-teman. Ini posisinya lagi yang terbuka. Kalau kita pencet ada smart glass. Smart glass ini kalau kita pencet di blind gitu ya. Nah gitu. Nah dia dari sini untuk ngaturnya. Jadi
head unit ini itu benar-benar bisa ngatur semuanya yang ada di mobil. Nih kita bisa atur di eksteriornya kayak gini. Mau ngatur si ban ini informasi ya. Tuh, speed warning. Kemudian ngatur headlight. Tuh. Kemudian ngatur spion. Tuh, dari sini. Dan kita bisa ngatur juga interior. Tuh, roof, interior lighting, seat, ID light. Tuh, ya. Jadi benar-benar semua dari mobil itu ada informasinya di head unitnya ini. Luar biasa. Ini ngebahas head unitnya aja, mungkin bisa satu video sendiri, saking lengkapnya informasi ataupun kita bisa ngatur semuanya dari head unitnya ini. Gitu. Jadi mobil ini selain dia lucu, ikonik, gak canggih banget. Nah, kalau kita ke home, dia akan seperti ini munculnya. Ini home-nya ya. Ini ada untuk kita lagi nyetel apa, terus ini ada vehicle status, ini bannya aman, servisnya aman, 489 hari lagi. Kemudian ini untuk AC, ini untuk sisa baterainya 87%, dan di bawahnya juga kita bisa punya shortcut-nya. Di setir, ini juga ada heater-nya teman-teman. Ngaturnya dari mana? Ngaturnya dari sini nih. Nih, pemanas setir. Nggak tahu ya, apakah dibutuhkan ya pemanas setir di Indonesia. Tapi ini tetap ada, tidak disunat lah untuk si pemanas setirnya, walaupun kita di Indonesia ya. Iya dong, udah mulai anget nih. Cepet banget angetnya. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk review singkat dari mobil yang akan kita bawa road trip kali ini. VW ID Buzz Medium Blue. Jadi kita langsung aja jalan dari Surabaya menuju ke Yogyakarta. In sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, making through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Jadi sekarang kita sudah mulai jalan dengan VW ID Buzz ini. Ya, kita perjalanan ini akan mampir di Jogja ya. Jadi dari Surabaya tempat kita sekarang menuju ke Jogja itu kurang lebih sekitar 400-an kilometer lah, 400 kecil. Jadi ini sekarang baterainya itu di 390-an kilometer range-nya. Jadi nanti kita sebelum tiba di Jogja harus mampir di rest area yang ada SPKLU ya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk ngecharge. Dan first impression ketika nyetir mobil ini adalah, ini kan mobil size-nya cukup besar ya, tapi kalau menurutku nggak berasa bawa mobil besar. Mungkin karena aku sering bawa bus juga kali ya. Jadi bawa mobil segini nggak berasa besar. Padahal ini kita lagi di jalan yang sempit, bisa dilihat jalanannya. Ini ngepres banget dan lihat motor kanan kiri banyak sekali, tapi nggak terintimidasi gitu dengan bodinya yang cukup besar teman-teman. Jadi memang nyetir mobil ini fun banget ini ya. Baru pertama kali nyetir langsung berasa itu. Terus posisi duduknya ini ergonomis sekali untuk tinggiku yang 175 cm dan nyaman karena ini di sebelah kiri dan juga kanannya ada armrest. Jadi nyetir mobil ini tuh nyantai, bikin kita betah gitu ya. Setirnya, ini setirnya kecil, jadi rasa tidak seperti mobil besarnya itu makin terasa gitu ya. Dan di sini ada instrumen cluster yang kecil juga, jadi berasa imut gitu mobilnya. Padahal kita sedang mengendarai mobil yang cukup besar. Kemudian untuk rasa suspensinya, nah ini nih yang sulit dijelaskan nih teman-teman. Aku kan udah sering ya bawa mobil MPV premium gitu, tapi ini suspensinya VW ID Buzz ini nggak bisa disamakan dengan yang lain. Dia tuh punya ciri khas sendiri yang memang satu-satunya yang bisa kita rasakan banget dari mobil ini adalah taste Eropanya tuh luar biasa. Jadi buat teman-teman yang sudah ngerasain mobil-mobil Eropa, tentunya akan senang dengan rasa berkendara dari
mobil ini, terutama pada suspensinya. Ini kita belum coba jalan yang cukup kencang ya, kita masih di jalanan yang kecil-kecil. Nanti kita akan coba di jalan tol, kita akan merasakan bagaimana suspensi dari mobil ini ketika di kecepatan tinggi. Kalau di kecepatan yang rendah seperti ini, jalanan yang berlubang, jalanan yang banyak tambelan, ini suspensinya enak sekali. Gimana ya menjelaskannya ya? Dia tuh memang nggak seempuk itu, tapi nyaman banget. Jadi ketika ngelewatin jalanan yang kurang baik, dia tuh goyangnya cuma sekali, terus ke tengah lagi, nggak yang goyang berkali-kali gitu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin baru pertama kali juga naik mobil, itu nggak pusing gitu ya, karena biasa kan ada yang suka mabuk, suka pusing gitu naik mobil karena suspensinya yang dia goyangnya berkali-kali. Kalau mobil ini enggak, habis ada jalanan rusak gitu ya, misalkan jalanan yang tambelan, sekali langsung dia ke tengah lagi. Seperti itulah kira-kira untuk gambaran suspensinya. Jadi ini suspensinya oke banget. Dan sebagai pengemudi mobil ini, kita tuh nggak berasa nggak berasa driver pribadi lah. Karena biasanya kalau bawa mobil MPV premium, itu pasti image-nya yang nyetir adalah driver pribadinya. Jadi ownernya biasa duduk di belakang. Tapi kalau kita bawa mobil ini, ya orang nggak akan ngelihat kita tuh sebagai drivernya. Biasanya langsung ownernya yang bawa mobil ini. Karena memang ini untuk rasa berkendaranya enak sekali dan bikin ketagihan sih. Jadi perbedaannya, tuasnya ada di B sama D adalah, kalau B ini dia ada regen braking-nya, apa ya sebutannya. Jadi kalau kita lepas gas, itu dia akan ngerem sendiri gitu. Dan itu bisa sampai berhenti. Kalau di D, itu tidak ada untuk braking, regen braking-nya. Jadi ya kayak bawa mobil biasa aja, bawa mobil matic biasa. Kalau di B ini ada regen braking-nya. Jadi kita bisa sebutannya tuh one pedal driving. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke jalan tol. Akhirnya kita meninggalkan jalanan yang kecil-kecil tadi ya. Nah, jadi kalau di jalan tol ini, kita tuh bisa memakai mode-mode berkendara seperti sport gitu ya. Ngaturnya dari mana? Dari sini, teman-teman. Jadi di sini tuh ada tulisan mode berwarna orange ya. Ini kita pencet. Tuh. Jadi ada beberapa mode berkendara. Ada Eco, Comfort, Sport, dan Individual. Jadi kalau kita butuh torsi yang langsung instan keluar semua, itu kita bisa pakai yang sport. Tapi sebenarnya mobil listrik seperti ini pun kita pakai di comfort itu udah cukup banget sih. By the way, VW ID Buzz yang sebesar ini bodinya itu 0 sampai 100 km per jamnya itu hanya di 7,8 detik saja. Bahkan waktu itu di videonya Om Mobi ya, Om Mobi pernah tes tuh di jalan tol 0 sampai 100 km per jam itu cuma 6,8 detik. Nggak sampai 7 detik, 0 ke 100 km per jam. Luar biasa banget. Jadi memang karena dia punya motor listrik yang besar ya, dia punya powernya sampai 281 horsepower dan torsinya 560 Nm. Jadi besar sekali teman-teman. Makanya walaupun dia bodinya gede gitu ya, tapi karena dia powernya juga besar, akselerasi itu bisa instan itu. Kita di kecepatan 100 km per jam dan ini aku mengaktifkan active cruise control-nya. Jadi ya udah nggak perlu injek pedal gas lagi, terus juga udah nggak perlu injek rem lagi karena dia udah active cruise control. Jadi kalau di depan ada kendaraan, dia akan mengurangi kecepatan dan akan mengikuti kecepatan mobil yang ada di depan kita. Dan seperti ini aja suara di dalam cabinnya ketika kita kecepatan 100 km per jam. Kekedapannya sih mantep banget sih. Suara ban aja nggak masuk, suara dari luar tuh kita tuh kayak berada di dunia yang berbeda loh dari luar. Bener-bener nggak ada suara yang masuk ke dalam cabinnya sama sekali. Kemudian ini kan aku mengaktifkan Apple CarPlay ya. Ternyata kalau di sininya udah aktif Maps-nya, di sini di instrumen clusternya juga ada tuh, kecil ya. Tuh 121 km lagi kita menuju ke rest area kilometer 519. Jadi lucu banget. Ini kecil, imut instrumen clusternya, tapi
fungsi dan informasi yang ditampilkan itu lengkap banget teman-teman. Wah, ini luar biasa ya. Dan ini kita merasakan juga akhirnya suspensinya di kecepatan tinggi ya, walaupun cuma 100 km per jam, dan mobil ini itu top speednya sampai 160 km per jam. Sebenarnya sih bisa lebih ya, cuman ya dibatasin segitu aja. Dan ini 100 km per jam, mobil Eropa kurang sih rasanya ya. Jadi kayak kita mungkin bisa di 120 atau 130 km per jam, itu masih sangat nyaman sekali. Dan dimanjakan sekali. Ini benar-benar udah nggak usah ngapa-ngapain ya. Kaki udah istirahat dan suspensinya juara. Mantep banget. Emang kalau Eropa beda ya rasanya. Kita akan memasuki rest area kilometer 519. Kita mau nge-charge ya. Dan dari pertama kali masuk ke jalan tol sampai sekarang ini aku nggak sama sekali injak pedal rem. Jadi itu adalah kelebihan dari mobil listrik. Tapi untuk ID Buzz ini dia tuh ketika kita lepas pedal gas itu tuh ngeremnya tuh lumayan berasa banget loh. Jadi di mobil listrik itu ada namanya regen brake atau regenerative brake. Jadi ketika kita lepas pedal, dia tuh akan ngerem. Tapi ngeremnya tuh bukan pakai remnya dia, tapi pakai motor listrik. Yang mana ketika kita lepas gas, dia akan ngerem. Hasil dari remnya itu ada namanya energi kinetiknya, akan dikembalikan ke motor listrik untuk ngecharge. Jadi itu sih yang luar biasa dari mobil listrik. Dan di mobil ID Buzz ini bener-bener remnya berasa banget. Jadi sama sekali kita nggak perlu injak pedal remnya, kecuali dalam keadaan darurat sekali. Kalau di bus itu namanya retarder. Kurang lebih sama lah gitu ya. Ini kita lagi nyari untuk si SPKLU-nya di mana tadi, Jul? Double decker. Ini yang pernah kita naikin ya. Tuh, double decker. Ini ex pameran Gias 2023. Kemudian ada bus Gunung Harta lagi, double decker juga. Banyak sekali ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah di manakah letak SPKLU-nya? Ya, berarti balik lagi ke arah sana ya? Oh, depan itu ya? Oke. Jadi kita mau ngisi untuk listriknya. Jadi tadi tuh dari kita Surabaya ya sampai ke sini kilometer 519 itu kita sisa 13%. Atau range-nya di 42 km. Tapi ini nggak bisa dijadikan patokan ya, karena tadi selama perjalanan aku banyak sekali top speed-nya. Jadi jangan ditiru. Jadi ini bukan jadi patokan. Ini mobil sebenarnya irit sekali, cuman karena tadi aku rutin top speed, karena pengen tahu aja mentoknya semana, dan akhirnya baterainya jadi cukup boros ya. Sisa 42 km. Tadi di 20% atau 65 km dia udah muncul warning-nya untuk segera ngisi baterai listriknya. Oke, jadi kita langsung aja isi. Ini aku pakai aplikasi ya, PLN Mobile tuh ya, SPKLU rest area kilometer 519B. Jadi kita langsung scan aja. Setelah kita scan, ini tuh langsung muncul seperti ini ya, CCS2. Jadi ini aku mau charge-nya 75 kWh. Jadi kalau kita pencet hitung, dia tuh total biayanya di 201.000. Jadi kita langsung konfirmasi dan bayar aja. Tuh jadi 203 ya. 203 160 gitu. Oke, jadi kita bayar. Dan kalau sudah bayar, ini pakai GoPay tuh.
203, 160, dan ada hitungan seperti ini. 3, 2, 1. Baru kita bisa start charging. Nih, udah masuk dan udah nyala seperti ini. Kita start charging dari sini. Oh, ada tunggu sebentar lagi. Oke, jadi ini udah mulai ngecharge ya. Jadi kalau dia ngecharge, dia tuh ada warna hijau di sini. Tuh. Oke, jadi sambil nunggu mobilnya ngisi baterai, kita sambil makan dulu ya. Nanti selesai makan, baru kita balik lagi, kita cek sudah berapa persen, dan ini bisa dikunci langsung ya. Tuh. Udah aman buat ditinggal. Yuk, kita makan dulu. Jadi kita sudah selesai ngecharge-nya, estimasi selesainya sudah 0. Jadi mari kita cabut untuk chargernya. Oke. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Oke, jadi berhenti sebentar di rest area kilometer 19. Ini di jalan tol dari Solo ke Jogja, dan ini adalah rest area satu-satunya ya sekarang. Tapi ini belum bisa dibilang rest area juga sih, karena di sini hanya ada toilet dan musola. Tapi toiletnya bagus dan hanya ada beberapa kendaraan aja di sini. 1 truk, mobil yang kita bawa, dan 2 mobil pribadi. Nih, satunya baru masuk. Oke, jadi setelah ini aku mau coba duduk di kursi belakang. Yuk, kita cobain duduk di kursi belakang atau kursi penumpang. Let's go. Buka tutup pintunya itu ada beberapa cara. Yang pertama ada dari depan, dari tempat driver. Yang kedua ada tombol di sini. Ini juga bisa untuk buka tutup. Kemudian yang ketiga ada tuas di sini. Ini kalau kita tarik ke kanan, tuh dia akan nutup. Jadi ada 3 tombol untuk buka tutup pintunya. Ayo berangkat. Asik. Duduk di belakang guys. Nah ini untuk AC-nya. Ada di sebelah sini ya. Panel AC-nya. Ini bisa kita atur. Tuh. Ini fan-nya. Nah. Terus ini suhunya. Tuh. Enak banget, ini kayak tombolnya nggak ada tombol fisiknya, jadi dia kayak touchscreen gitu. Ini untuk lampu, kita tinggal sentuh, dia akan nyala. AC-nya ada di sebelah sini, tuh. Kemudian ini ada speakernya di sini. Seatbelt ya. Aduh. Jadi ini di semua kursinya ini ada alarm seatbeltnya. Kalau kita nggak pakai, di depan tuh akan bunyi tuh alarmnya. Jadi ini kita pakai seat belt dulu. Oke, kita sudah mulai jalan ini di kecepatan 100 km per jam. Dan ini luar biasa sih duduk di kursi belakang ini. Karena dia jauh dari roda depan dan juga roda belakang ya. Jadi di sini tuh guncangannya minim sekali. Dan kekedapannya itu sama seperti di depan ya. Tidak ada suara yang masuk ke dalam interiornya. Terus ini aku duduknya udah di paling belakang si kursinya, udah setting paling belakang, jadi seperti ini. Tuh, bisa selonjoran maksimal. Terus di sini ada mejanya.
ada bolongan ini untuk naruh botol atau cup holder. Kekedapan dan kesenyapan ini the best lah. Tuh ya. Kita sedang jalan 109 km per jam. Ya, seperti ini aja rasanya. Nyaman sekali. Dan ini juga tentunya kursinya bisa di reclining si sandaran punggungnya. Kalau maksimal dia, ini adalah maksimal ketika sandaran punggungnya kita kebelakangin sampai full. Nyaman sekali ya. Kemudian ada armrestnya di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan, sama seperti di kursi depan tadi gitu. Dan ini luas sekali ya, dari kursi kita ke kursi sebelah kanan itu luas. Jadi untuk akses keluar masuknya penumpang di baris ketiga juga ini sangat oke ya, nggak sempit gitu. Kemudian untuk buka si jendelanya itu tombolnya ada di sebelah sini. Nah ini ya, kalau kita dorong ke depan itu akan membuka si jendelanya. Dan dia udah otomatis ya, tuh buka sendiri, full. Wow, langsung banyak angin yang masuk. Oke, kita tutup lagi. Tuh, mantap sekali ini. Set, langsung menghilang semua suaranya. Jadi senyapnya luar biasa. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Jogja. Jadi malam ini aku nginepnya di Rosalia Indah Hotel. Dan besok kita akan bikin video jalan lagi pakai VW ID Bus. Nanti akan ditemani oleh orang-orang yang sangat inspiratif. Dan ada satu orang owner bus yang akan aku ajak muter-muter pakai VW ID Bus ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan tentunya kita akan kembali melanjutkan perjalanan dari Jogja ke Jakarta pakai mobil ini. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.